Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang ethical consideration in BI and future trends. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan dari rekan-rekan yang akan menjelaskan dari presentasi ini. Oke baik, berikut adalah nama-nama dari rekan yang akan mempresentasikan pada slide berikutnya. Pertama, ada Putri Andreas, kedua, ada Pandu Bayu Sakti, ketiga, ada Nisa Fauzia, keempat, ada Faiz Muhammad, kelima, ada Rifka Purba, keenam, ada Muhammad Rizkianto. Data privacy and security. Pentingnya privasi data atau data privacy. Yang pertama, untuk melindungi informasi pribadi, seperti nama, alamat, nomor rekening, dan informasi-informasi pribadi lainnya, supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, saat kita menggunakan layanan aplikasi e-commerce, kita diwajibkan untuk mengisi alamat rumah kita saat belanja online. Jika data itu bocor, bisa digunakan oleh penipu untuk melakukan tindakan kriminal seperti penipuan pengiriman. Kedua, membangun kepercayaan. Perusahaan yang menjaga privasi data akan lebih dipercaya oleh pelanggannya. Contoh, seperti aplikasi dompet digital, kita sebut saja GoPay dan Dana, di mana mereka wajib menjaga keamanan data transaksinya. Jika pernah terjadi kebocoran, banyak pengguna bisa langsung berhenti menggunakan layanan aplikasi tersebut. Ketiga, kewajiban hukum, di mana perusahaan wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Contohnya, pada tahun 2022, perusahaan asuransi BPJS Kesehatan sempat diduga mengalami kebocoran data sebanyak 279 juta penduduk. Jika terbukti, mereka bisa dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Lalu, langkah-langkah utama dalam menjaga privasi dan keamanan data, yaitu yang pertama, ada enskripsi data. Maksudnya adalah mengacak data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak sah. Contohnya saat kita menggunakan WhatsApp. Bila kita scroll ke bawah atau ke atas, akan ada bacaan pesan pribadi Anda dienskripsi secara end-to-end. Maksudnya adalah misalnya saat saya dan orang tua saya bertukar pesan lewat chat, maka yang bisa membaca chat tersebut hanya saya dan orang tua saya. Lalu kedua, ada kontrol akses, di mana hanya orang-orang yang berwenang yang bisa mengakses data tertentu. Contohnya bila di rumah sakit, hanya beberapa dokter khusus yang bisa mengakses rekam medis pasiennya lewat username dan password khusus. Ketiga, anonimisasi data. Maksudnya adalah menghapus informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang dalam data. Contohnya seperti startup kesehatan Halodoc. Mereka menghapus nama pasien dalam laporan analisis tren penyakit agar tetap bisa menganalisis data tanpa melanggar privasinya. Terakhir, audit secara berkala, yaitu mengecek sistem keamanan secara rutin untuk menemukan celah. Contohnya, perusahaan teknologi seperti Tokopedia dan Bukalapak melakukan audit tahunan untuk mencegah insiden peretasan seperti yang pernah terjadi pada tahun 2020. Dan di sini ada contoh penerapan dalam Business Intelligence atau BI, di mana kasusnya adalah penyedia layanan kesehatan. Sebuah rumah sakit menggunakan BI untuk menganalisis data pasien, dan tindakan yang diambil adalah yang pertama, enskripsi data, di mana data pasien dienskripsi sebelum dikirim ke server. Lalu kontrol akses, di mana hanya staf IT dan dokter tertentu yang punya akses lewat sistem login. Lalu ada anonimisasi data, yaitu nama pasien dihapus atau dianonimisasi sebelum data dianalisis, sehingga rumah sakit bisa memetakan penyebaran penyakit tanpa mengorbankan privasi data pasiennya. Ethical dilemmas in data usage. Dilema etika umum. Yang pertama, persetujuan yang diberikan dengan sadar atau informed consent. Memastikan bahwa individu mengetahui dan menyetujui bagaimana data mereka akan digunakan. Contohnya, sebuah perusahaan mengumpulkan data pelanggan melalui program loyalitas, tetapi gagal menjelaskan dengan jelas bagaimana data tersebut akan digunakan untuk pemasaran yang ditargetkan. Yang kedua, akurasi data atau data accuracy. Memastikan bahwa data akurat dan tidak menyesatkan, karena data yang tidak akurat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dan merugikan individu. Contohnya apa? Sebuah lembaga keuangan menggunakan data kredit yang tidak akurat untuk menolak pengajuan pinjaman, yang berdampak pada kesempatan finansial pelanggan. Yang ketiga, bias dan keadilan atau bias and fairness. Menghindari bias dalam analisis data yang tidak menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Contohnya, ketika sebuah alat rekrutmen berbasis AI lebih menyukai kandidat dari demografis tertentu, yang menyebabkan praktik perekrutan yang diskriminatif. 4. Transparansi. Bersikap transparan tentang praktik pengumpulan dan analisis data untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Contohnya, ketika sebuah platform media sosial menggunakan bisnis intelijen atau BI untuk menganalisis perilaku pengguna tetapi tidak mengungkapkan bagaimana data tersebut digunakan untuk mempengaruhi rekomendasi konten.
Menangani dilema etika. Pedoman etika atau ethical guidelines mengembangkan dan mematuhi pedoman etika dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan data. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan, stakeholder engagement, melibatkan pemangku kepentingan termasuk pelanggan dan karyawan untuk memahami kekhawatiran dan harapan mereka. Yang selanjutnya, pelatihan etika atau ethical training, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik data yang etis dan pentingnya privasi serta keamanan data. Contoh dilema etika dalam BI. Sebuah perusahaan retail menggunakan BI untuk menganalisis riwayat pembelian pelanggan dan memprediksi perilaku belanja di masa depan. Namun, perusahaan menghadapi dilema etika ketika mempertimbangkan penggunaan data tersebut untuk memanipulasi pelanggan agar melakukan pembelian yang tidak diperlukan. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke compliance with regulation, di mana peraturan perlindungan data utama. Ada 3 aspek. Pertama ada GDPR, ada CCPA, dan ada HIPAA. GDPR sendiri kepanjangan adalah General Data Protection Regulation. GDPR ini digunakan sebagai undang-undang perlindungan data di Uni Eropa. Dan aturannya itu harus ada persetujuan eksplisit, hak akses, dan penghapusan data. Contohnya seperti apa? Contohnya pada perusahaan di Europe atau di Eropa wajib meminta izin sebelum mengumpulkan data dan harus bisa menghapusnya bila diminta. CCPA kepanjangannya adalah California Consumer Privacy Act, di mana CCPA ini berlaku di California, Amerika Serikat, memberikan konsumen hak atas data pribadi mereka. Dan contohnya CCPA ini ketika bisnis di Amerika Serikat wajib memberitahu data yang dikumpulkan dan menawarkan opsi tidak ikut serta dalam penjualan data. Selanjutnya ada HIPAA, di mana kepanjangannya adalah Health Insurance Portability and Accountability Act. Dan HIPAA itu berfokus pada data kesehatan di Amerika Serikat. Contohnya, rumah sakit harus menjaga keamanan data pasien dan hanya menggunakannya untuk keperluan medis yang sah. Dan kita lanjut ke compliance with regulation di bagian kepatuhan dan contoh implementasinya. Kepatuhan sendiri itu ada 3 langkah, di mana langkah-langkahnya itu ada tata kelola data, ada audit reguler, ada penasihat hukum. Tata kelola data yaitu menyusun kebijakan dan prosedur pengelolaan data. Audit reguler itu menjalankan pemeriksaan rutin atas praktik pengolahan data. Penasihat hukum yaitu konsultasi reguler untuk mengikuti perubahan hukum. Dan kita masuk ke contoh implementasinya. Pada perusahaan e-commerce global, mematuhi GDPR dengan persetujuan eksplisit, menyediakan fitur penghapusan data, serta mengamankan data pelanggan secara menyeluruh. Selanjutnya di future trend. Di trend yang pertama ada kecerdasan buatan dan machine learning. Otomatisasi analisis data, AI dan ML memungkinkan pemrosesan dan analisis data dalam jumlah besar secara otomatis tanpa perlu investasi manusia, mempercepat pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua ada Natural Language Processing. NLP memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data menggunakan bahasa sehari-hari. Pengguna cukup mengetikkan atau mengucapkan pertanyaan seperti bagaimana penjualan bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu, dan sistem akan menampilkan jawabannya. Yang ketiga, prediksi dan rekomendasi cerdas. Algoritma pembelajaran mesin dapat mengidentifikasi pola dari data histori untuk memprediksi tren masa depan, seperti perilaku pelanggan atau fluktuasi pasar. Sistem juga dapat memberikan rekomendasi berbasis data untuk tindakan paling efektif. Di contoh penerapannya dalam industri retail, perusahaan retail menggunakan AI dan ML untuk memprediksi permintaan produk musiman atau harian, mengoptimalkan pengelolaan stok secara real time. Yang terakhir, menyesuaikan penawaran produk berdasarkan preferensi pelanggan. Yang selanjutnya ada tren kedua yaitu augmented analytics. Di poin yang pertama ada otomatisasi persiapan dan analisis data. Augmented Analytics menggunakan teknologi seperti AI dan ML untuk mengoptimasikan proses pengumpulan, pembersihan, dan integrasi data. Hal ini mempercepat proses analisis dan mengurangi ketergantungan pada tim teknis. Untuk poin yang kedua, pendeteksian pola dan anomali secara otomatis.
Sistem secara cerdas menganalisis data dan secara proaktif menyoroti tren tersembunyi, penyimpangan data atau faktor penyebab utama yang memungkinkan terlewatkan oleh analisis manusia. Di poin yang ketiga ada dashboard interaktif dan dinamis. Pengguna dapat berinteraksi langsung secara data melalui dashboard yang responsif. Fitur seperti drill down, filter otomatis, dan eksplorasi data berbasis pertanyaan memudahkan pemahaman data yang kompleks tanpa perlu coding. Untuk contoh penerapannya dalam bisnis dan pemasaran, perusahaan memanfaatkan augmented analytics untuk yang pertama menganalisis performa kampanye pemasaran secara otomatis, termasuk deteksi penurunan engagement atau konversi. Yang kedua, menemukan pola perilaku pelanggan dari data histori untuk menentukan segmen pasar yang paling potensial. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi promosi yang lebih efektif berdasarkan hasil analisis data real-time dan prediktif. Selanjutnya di tren yang ketiga itu ada demokratisasi data. Di poin yang pertama itu ada akses data untuk semua karyawan. Demokratisasi data adalah konsep di mana semua karyawan terlepas dari latar belakang teknis diberikan akses yang mudah ke data perusahaan. Tujuannya adalah agar pengambilan keputusan berbasis data dapat dilakukan di seluruh level organisasi. Di poin yang kedua ada penggunaan platform BI yang ramah pengguna. Tools seperti Power BI, Tableau, dan Google Data Studio memungkinkan karyawan non-teknis membuat laporan, dashboard, dan analisis mandiri tanpa perlu coding atau keahlian teknis lanjutan. Di poin yang ketiga ada peningkatan literasi data di tempat kerja. Organisasi memberikan pelatihan literasi data kepada karyawan untuk membekali mereka dengan pemahaman dasar mengenai data, analisis, dan visualisasi. Ini menciptakan budaya data driven yang kuat. Di poin yang keempat, ada integrasi cloud dan kolaborasi real time. Dengan platform BI berbasis cloud, data dapat diakses dari mana saja dan tim lintas departemen bisa berkolaborasi dalam membuat atau memperbarui laporan secara real time. Selanjutnya ada contoh penerapan di sebuah perusahaan retail, staf pemasaran menggunakan demokratisasi data untuk yang pertama membuat laporan performa kampanye iklan tanpa bantuan tim IT. Yang kedua, menyusun visualisasi tren pelanggan dari data CRM. Yang ketiga, mengambil keputusan cepat berbasis data yang selalu up to date. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Pandu, yaitu tentang Future Trends, yaitu Trends 4, Analytic Real Time. Pemrosesan data langsung atau streaming analytic real time memungkinkan organisasi memproses dan menganalisis data saat data tersebut diterima streaming, bukan setelah dikumpulkan terlebih dahulu. Hal ini sangat penting untuk mengambil keputusan cepat dan respon instan. Lalu yang kedua ada deteksi masalah dan anomali seketika. Sistem mampu secara otomatis mengenali pola tidak biasa atau anomali, misalnya lanjakan lalu lintas, kegagalan sistem, atau perilaku tidak wajar, dan langsung memberikan notifikasi atau mengambil tindakan pencegahan. Lalu yang ketiga ada respon operasional yang cepat. Dengan informasi yang diperoleh secara real time, tim operasional atau keamanan dapat langsung merespon masalah seperti gangguan sistem, keterlambatan logistik, atau ancaman keamanan. Lalu ada dukungan teknologi cloud and IoT, yaitu ada penggunaan cloud computing dan perangkat IoT, Internet of Things, mempercepat pengumpulan dan analisis data secara langsung dari berbagai sumber seperti sensor, mesin produksi, dan sistem transaksi. Contoh dari penerapan perbankan dan keamanan transaksi, sistem analitik real-time digunakan oleh perbankan dan keamanan transaksi untuk, yaitu pertama, memantau jutaan transaksi per detik, lalu yang kedua, mendeteksi pola transaksi mencurigakan, misalnya lokasi berbeda dan nominal tidak biasa. Lalu yang terakhir adalah memblokir transaksi secara otomatis untuk mencegah penipuan atau pencurian identitas sebelum dana berpindah tangan. Baik, lanjut, saya akan menjelaskan yaitu tentang tren 5, Embedded Business Intelligence, atau bisa disebut Embedded BI. Interaksi analitik ke aplikasi bisnis.
Embedded BI adalah praktik menyisipkan fitur analitik dan visualisasi data langsung ke dalam aplikasi bisnis yang digunakan sehari-hari seperti CRM, ERP, HRM, atau sistem keuangan. Hal ini memungkinkan pengguna mendapatkan informasi tanpa harus beralih ke platform analitik terpisah. Lalu yang kedua ada insight contextual and relevant. Data yang ditampilkan disesuaikan dengan konteks pekerjaan atau peran pengguna, misalnya, seorang sales manager dapat langsung melihat performa timnya saat membuka sistem CRM, atau manajer gudang dapat melihat pergerakan stok dalam sistem ERP. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Karena insight tersedia langsung di tempat kerja mereka, pengguna dapat membuat keputusan dengan cepat tanpa harus memberi atau mengekspor data ke platform eksternal. Lalu yang terakhir ada skalabilitas dan keamanan. Embedded BI modern mendukung skalabilitas besar dan dapat diatur untuk memberikan akses hanya kepada pengguna yang berwenang menjaga kerahasiaan dan integrasi data. Contoh dari penerapan e-commerce and retail, sistem embedded business intelligence digunakan oleh e-commerce and retail untuk Salesforce mengintegrasi dashboard Tableau langsung ke antarmuka CRM-nya. Lalu yang kedua ada sales team dapat melihat performa penjual, tren prospek, dan KPI secara langsung saat berinteraksi dengan data pelanggan. Lalu yang terakhir tidak perlu berpindah aplikasi yang meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Baik, ini adalah materi terakhir dari Future Trends, yaitu Trend 6, Edge Analytics. Analisis data di lokasi sumber Edge. Edge Analytics adalah proses menganalisis data secara langsung di perangkat sumber seperti sensor, kamera, atau mesin LOC. Tanpa harus mengirimkan data ke server pusat terlebih dahulu, ini memungkinkan respon cepat dan mengambilan keputusan langsung di tempat. Lalu yang kedua ada respon cepat tanpa ketergantungan internet. Karena pemrosesan terjadi di perangkat lokal, sistem tetap berfungsi meskipun koneksi internet lambat atau tidak tersedia. Ini sangat bermanfaat di area terpencil seperti tambang, kilang minyak, atau pertanian terpencil. Lalu yang terakhir ada efisiensi dan penghematan bandwidth. Hanya data yang sudah di-sharing, hasil penting atau ringkasan, yang dikirim ke pusat data atau cloud, mengurangi beban jaringan dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Contoh dari penerapan industri manufaktur dan pabrik, sistem Edge Analytics digunakan oleh industri manufaktur dan pabrik untuk yang pertama yaitu sensor LOC yang dipasang di mesin produksi menganalisis suhu, getaran, dan tekanan secara lokal. Lalu yang kedua ada jika terdeteksi pola anomali, misalnya tanda-tanda kerusakan atau bearing, sistem langsung memberi peringatan atau menghentikan mesin untuk mencegah kerusakan besar tanpa perlu menunggu analisis dari pusat. Lalu yang terakhir yaitu monitoring kualitas produksi di lini perakitan sensor dan kamera di lini produksi secara lokal, menganalisis dimensi, warna, dan bentuk produk secara real time. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.